tertulis di situ. Sebagaimana hal ini diatur di dalam hukum acara kita, khususnya pasal 224 HIR. Lanjut. Yang berikutnya untuk APHT tadi, masih terkait dengan APHT, Akta Pengakuan Hutang. Yang kita ketahui di dalam BW kita, di dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1365 yang disebut dengan onreh mati gedap, apa itu isinya? PMH, perbuatan melawan hukum, bahwa dari 1365 itu bisa ditarik isinya, yang intinya kewajiban mengganti rugi. Maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukannya ke pengadilan. Tetapi ketika sudah ada titel eksekutorial, maka hal ini tidak perlu lagi. Dan dalam hal ini kreditur itu cukup memberitahukan kepada kepala pengadilan bahwa akan diadakan lelang. Nah, nanti ini kira-kira narasumber lainlah yang bisa menyampaikan. Ada Bu Dr. Sri Endang Kahuriani, karena beliau jelas notaris, dan ini bidang beliau. Lanjut. Kemudian tentang SKM-HT, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Jadi kalau ada pertanyaan, apa lagi yang dibuat oleh seorang notaris dengan perbankan? Kalau tadi sudah ada di perjanjian pokoknya perjanjian, entah itu perjanjian hutang piutang ataupun yang lainnya, maka yang berikutnya ada surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang mana SKM-HT ini juga merupakan kewenangan PPAT, tetapi diperkenankan juga notaris, karena notaris juga berwenang untuk membuat ini, notaris itu punya kewenangan membuat seluruh perjanjian, termasuk di situ membuat surat kuasa. Sebaiknya nanti bisa dilihat mengenai kewenangan notaris itu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya pasal 15 ayat 1. Namun berbeda kalau PPAT ini kewenangannya hanya ada 8. Mohon dilanjut untuk kewenangan PPAT ini, bahwa kewenangan PPAT itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, khususnya pasal 2 ayat 2, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT. Nah, apa saja perbuatan hukum dibolehkan yang diharuskan untuk seorang PPAT? Tadi saya katakan pasal 2 ayat 1. Antara lain, PPAT itu bisa membuat akta jual beli, berarti membuat AJB-nya. Kemudian juga bisa membuat akta untuk kaitannya dengan tukar menukar, hibah, pemasukan kepada perusahaan untuk usaha, inbreng namanya. Kemudian juga pembagian hak bersama, APHB, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah milik. Kemudian untuk pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, SKM-HT tadi. Jadi, di dalam notaris itu kewenangannya sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 3, ada membuat akta jual beli, kemudian akta pengakuan hutang, kemudian surat kuasa membebankan hak tanggungan. Lanjut. Nah, kenapa sih harus buat surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKM-HT tadi?
SKMHT ini dibuat karena adanya yang belum bisa dilaksanakan pada waktu penandatanganan akta pembebanan hak tanggungan pada waktu itu. Apa salah satunya? Ada kendala di sana. Salah satu kendala itu misalnya checking sertifikat belum selesai dilakukan. Pajak-pajak belum beres dilakukan. Lanjut, sedangkan di situ harus segera cair dana itu. Dana ini untuk segera dibayarkan kepada si debitur. Sehingga dibuatkanlah surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT. Yang mana pemberi kuasanya adalah debitur, memberi kuasa kepada kreditur bank dalam hal ini. Bank selaku penerima kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Jadi nanti ketika akta pembebanan hak tanggungan atau APHT ini sudah siap untuk ditandatangani, yang menjadi pihak itu adalah satu pihak. Dilanjut. Dalam kapasitasnya dua pihak, yakni si bank sebagai penerima kuasa dan dia dalam hal ini bank sebagai pemberi kuasa. Jadi di situ ditandatanganinya kalau tidak salah di form kredit di bank itu dengan ditulis QQ. Mohon nanti mungkin Bapak Widi yang memang dari praktisi perbankan dan tentunya juga Bu Endang, Pak Khotibul, kalau saya keliru mohon nanti dibenarkan, diluruskan dan mungkin bisa dijelaskan dengan lebih detail lagi. Jadi bank ini kapasitasnya sebagai pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat di hadapan notaris sekaligus sebagai penerima kuasa. Sehingga tidak perlu kehadiran daripada debitur ini untuk datang lagi untuk menandatangani APHT. Karena kecenderungannya orang ya biasanya ini meskipun tidak bisa digeneralisir bahwa ketika apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan itu sudah tercapai, sudah diberikan, maka biasanya ada keengganan untuk si debitur ini datang dan mendapatkan apa yang diinginkan untuk kemudian bisa datang lagi ke bank itu. Jadi istilahnya kalau orang Jawa ya sekali datang sekalian deh, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sehingga tidak bolak-balik dari rumah atau dari kantor ke perbankan, kira-kira begitu. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari SKMHT itu. Lanjut. Tentang PPAT dan akta perbankan. Kalau di awal tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan apa itu notaris, giliran berikutnya, PPAT itu apa? Terkait dengan akta yang dibuat dengan perbankan juga akta apa? Apakah sama dengan perbankan? Apakah sama dengan notaris maksud saya? Nah, dalam hal ini ada dua akta yang dibuat oleh PPAT dengan perbankan. Yang pertama ada akta jual beli. Ada AJB. Loh, kok AJB? Iya dong, kan kita debitur itu membeli rumah kepada si pengembang. Dan untuk bisa membuat dan untuk bisa dibuat menjadi hak tanggungan, nanti harus ada balik nama menjadi atas nama debitur. Tadinya kan atas nama si pengembang atau atas nama si kreditur. Lanjut. Kemudian untuk PPAT dan akta perbankan, ini masih lanjutannya yang tadi, bahwa bikinlah
akta jual beli yang merupakan kewenangan dari PPAT. Dibalik nama dulu, dari si penjual kepada si pembeli, dan dari si pengembang tadi kepada si pembeli. Setelah itu, baru bisa dibuatkan akta pembebanan hak tanggungan atau APHT. Inilah yang saya katakan akta yang nomor 2, karena tadi yang pertama adalah akta jual beli AJB, yang kedua APHT. Karena syarat untuk membuatkan akta pembebanan hak tanggungan itu harus menjadi atas nama, karena untuk menjadi hak tanggungan si debitur atas nama si pembeli tadi. Lanjut. Nah, sekarang yang menjadi fokus utama kita di dalam webinar ini. Kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 dan profesi notaris, sebenarnya apa hubungannya? Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya, kenapa sih didengung-dengungkan terkait seperti dalam tema webinar kita ini, tadi temanya adalah prinsip pelaksanaan jabatan notaris atau PPAT di dalam pembuatan akta-akta perbankan di tengah pandemi COVID-19. Kalau saya melihat bahwa seluruh profesi itu bisa saja kena PSBB atau bahkan lockdown. Misalnya profesi guru, profesi dosen, saya kebetulan dosen profesinya. Ketika ada PSBB di Malang, bahkan Malang belum melakukan PSBB karena insya Allah baru akan dijalankan besok tanggal 17 Mei 2020. Tetapi sejak Indonesia mengumumkan bahwa kita harus hati-hati, harus stay at home, dan lain sebagainya, maka sebagai contoh di kampus kami, kampus UMM, insya Allah mulai hari Senin tanggal 16 Mei 2020, 16 Maret 2020, itu mulai diberlakukan work from home, WFH. Artinya bukan kita libur, bukan. Kita tetap bekerja, mengajar dari rumah, menguji dari rumah, mengoreksi dan lain sebagainya, tugas-tugas dikerjakan dari rumah. Seperti itu. Jadi bukan liburan. Nah, tapi dalam hal ini, notaris, PPAT, ini menjadi profesi yang ternyata boleh menerima klien. Katakanlah sebagai contoh, ini bukan di Malang, misalnya di DKI Jakarta, karena seingat saya pertama kali ada PSBB di Indonesia itu dilakukan di DKI Jakarta oleh gubernur, yang dimohonkan oleh gubernur Dr. Anies Baswedan. Nah, dan saya menemukan adanya surat dari ini yang diusulkan untuk mengajukan itu, kalau tidak keliru, surat bernomor 29 Pengwil DKI Jakarta 4/2020, tepatnya di tanggal 20 April 2020, ini perihal Pergub PSBB yang pada intinya bahwa notaris PPAT itu diperkenankan. Maksudnya apa? Profesi notaris dan PPAT ini ternyata merupakan satu-satunya yang boleh menerima klien. Dilanjut. Apa sih reasoningnya? Kok profesi notaris dan PPAT itu diperbolehkan? Atau harus bekerja bukan dari rumah, tetapi boleh dan memang harus di kantornya. Ini kira-kira reasoningnya, alasannya ini. Karena di dalam kewenangan notaris PPAT ini ada prosedur di situ. Prosedur misalnya terkait dengan pembayaran pajak. Ada pajak peralihan yang terjadi terkait dengan kewenangan dari mereka.
dari notaris, dari PPAT. Misalnya saja ada jual beli. Di dalam melakukan jual beli para kliennya tadi, di situ ada pajak-pajak, yang mana pajak ini masuk kepada negara. Dan pajak tadi menjadi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Jika itu terkait dengan PPH misalnya, pajak penghasilan, PPH ini akan masuk menjadi APBN. Dan jika itu terkait dengan BPHTB atau pajak pembeli, maka ini akan masuk ke anggaran pendapatan daerah. So, negara akan merasa rugi jika sampai melockdown notaris, PPAT, atau tidak, apa istilahnya, membiarkan, tidak mengizinkan notaris melakukan aktivitasnya sesuai dengan kewenangan yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang selama ini. Karena itu ada pendapatan negara yang nanti akan dikelola, yang akan menjadi APBN, akan menjadi APBD, jadi untuk wilayah yang besar. Ini akan menjadi APBN, yang dari daerah akan menjadi APBD, yang nantinya juga akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk misalnya saja seperti pada saat ini menangani pandemi COVID. Kita semua sudah mendengar informasi yang disampaikan oleh Menkyu, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, bahwa ini kan sebenarnya sudah tinggal 8 atau 9 hari lagi kita akan memasuki hari Lebaran, Idul Fitri. Dan biasanya menurut undang-undang ketenagakerjaan maupun juga untuk PNS, bahwa semuanya akan memperoleh tunjangan hari raya. Dan Ibu Menkyu insya Allah beberapa waktu yang lalu sudah mengumumkan untuk ASN khususnya, untuk eselon 1 dan eselon 2 tidak akan menerima THR. Kenapa? Kira-kira salah satu alasannya adalah bahwa kira-kira APBN kita nggak mencukupi, maka jatahnya para ASN dialihkan untuk menangani pandemi COVID ini. Yang mestinya itu adalah salah satunya juga dari pajak-pajak. Tapi ternyata ya seperti itu yang terjadi. Baik, lanjut. Mungkin ini sudah mendekati akhir. Apa yang menjadi keyword tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan jabatan notaris? Notaris, PPAT, tidak perlu pusing. Anda semua, khususnya 2 profesi itu, tidak perlu care terhadap yang lain. Tapi yang harus dilakukan adalah kembali fokus, kembali kepada marwahnya notaris. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa notaris itu di dalam pasal 16 ayat 1, khususnya poin A di Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris itu punya kewajiban yang pertama, mandiri, tidak memihak. Ini ingat yang berikutnya. Dia bukan kuasa hukum. Hati-hati, dia bukan kuasa hukum. Ini seringkali dalam prakteknya banyak orang yang keliru dalam pemahamannya. Jadi apapun kehendak daripada si debitur dan kreditur, dia harus mengikuti. Dan dia yang saya maksudkan di sini adalah si notaris. Ini hanya sekedar mengkonstatir, tidak boleh turut campur, tidak boleh cawe-cawe, bahasa Jawanya cawe-cawe itu ya ikut di dalamnya lah, turut campur tentang urusannya itu apa, sampai ke dalam misalnya. Lanjut. Maka notaris jika di dalam kegiatannya itu harus terpaksa misalnya merescheduling perjanjian, ya bisa dibuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, kesepakatan para pihak, si debitur dan kreditur. Kenapa? Karena notaris itu sebagai salah satu penemu hukum.
Maka apa yang dikehendaki oleh mereka? Apakah ada sebuah pernyataan di situ? Apakah ada sebuah keterangan di situ? Apakah ada sebuah pengakuan di situ oleh para pihak? Maka dalam hal ini mungkin bisa ini ya, dari para pihak tadi, ini notaris harus melaksanakan jawabannya sesuai dengan apa yang ditulis di dalam undang-undang. Dia harus mengkonstatir kehendak yang tadinya final, ternyata menemui kesepakatan harus dibatalkan. Ya sudah, batalkan saja. Tidak perlu notaris itu harus, Anda harus tetap menjalankan kesepakatan yang sudah ditulis, yang sudah dibuatkan aktanya oleh notaris, misalnya seperti itu. Hal itu terlalu jauh melanggar jabatan seorang notaris ataupun PPAT. Ingat, saya ulangi, itu terlalu jauh melanggar jabatan notaris, jabatan PPAT. Kehendak para pihak itu harus ditampung atau dikonstatir oleh notaris. Lanjut. Notaris bisa mempersilahkan para pihak jika misalnya saja antara para pihak tadi tidak ada kesepakatan. Maka dalam hal ini, notaris bisa mempersilahkan para pihak tadi untuk keluar, untuk berunding. Dan sebaiknya jangan ambil keputusan pada hari itu. Sebaiknya mereka pulang dulu, sampai kemudian para pihak itu masing-masing menemui kata sepakat yang kemudian akan dituangkan di dalam perjanjian notaris yang baru misalnya. Maka notaris ini bisa saya katakan, notaris itu sangat profesional, optionable. Notaris itu profesi yang sangat-sangat mulia. Dia tidak pernah memaksakan. Dia bukan kuasa hukum. Dia tidak boleh memihak ketika kedua belah pihak itu tidak boleh memihak di situ. Dia notaris hanya bisa menyimpan alat bukti. Dia hanya boleh membuat akta otentik ketika kedua belah pihak itu sama-sama rela hati, ikhlas untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, yang kedua belah pihak kehendaki. Dan selama itu tidak terjadi, itu tidak boleh. Bahkan haram hukumnya. Mohon maaf Pak Khotibul Umam, kalau perkataan saya mungkin kurang berkenan, nanti Bapak yang lebih tahu bagaimana di dalam hukum Islam dan juga mungkin juga bisa dilihat di dalam undang-undang notarisnya. Dan kalau notaris sampai membuatkan perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi sepakat, nah ini juga tidak benar. Nah, lanjut. Yang terakhir barangkali tentang PPAT. Bagaimana dengan jabatan PPAT? Mengenai PPAT ini sebenarnya tidak begitu jauh ya. PPAT ini hanya dia membuat perjanjian akta pembebanan hak tanggungan atau APHT. Jadi yang semula rumah itu atas namanya si debitur, kemudian diubah menjadi atas nama kreditur atau pengembang. Untuk apa? Ya, biar si kreditur ini ada trust, ada kepercayaan, ada jaminan bahwa utang dari debitur bisa dibayar pelunasannya. Kan poinnya di situ untuk garansi ya. Kalau kita bicara jaminan, ini kan bicara hukum jaminan, bicara tentang garansi, guaranteed. Nah, kalau kita melihat fungsi dari jaminan atau garansi itu,
Karena untuk menjamin kreditur bahwa utang atau kredit yang dicairkan dari kreditur itu dapat dilunasi dengan cara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Masih unmute. Terima kasih banyak atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Prof. Rahayu Hartini SHMSIM Hum. Cukup banyak, bahkan sangat banyak sekali yang telah disampaikan. Kami tentunya atas nama panitia dan juga peserta mengucapkan banyak terima kasih. Kalau boleh disimpulkan memang sangat banyak sekali. Tadi apabila kita semua sudah mendengarkan apa paparan dari Prof. Rahayu, mungkin yang jelas bisa kita ambil kesimpulannya adalah utamanya bahwa notaris PPAT harus mampu menjamin 3 aspek, yaitu kekuatan pembuktian secara lahir, kekuatan pembuktian secara formil, pembuktian secara material. Lalu tadi juga menarik di akhir juga Prof menyampaikan bahwa notaris adalah profesi yang sangat mulia dan juga dilarang memihak, dilarang juga maksa, dan juga karena tugasnya harus menyajikan alat bukti yaitu akta ini sehingga lahirnya akta ini bisa menjadi bukti yang dia berdiri sendiri atas lahirnya yang telah dibuat oleh notaris tadi. Bahkan tadi mungkin bahkan haram hukumnya jika ternyata notaris mengkonstatir atau ikut turut campur dalam pembuatan akta yang dirasa memberatkan salah satu pihak. Nantinya juga tadi yang sebagaimana telah disampaikan oleh Prof juga bahwa memang saat ini notaris PPAT adalah mungkin salah satunya satu-satunya jabatan yang diberikan izin oleh pemerintah, baik melalui Kementerian ATR dan sebagainya, dengan adanya surat himbauan dan juga permohonan pemberian izin untuk tetap beraktivitas. Namun semoga nantinya apakah nanti dengan terus tetap berjalannya profesi jabatan notaris PPAT ini, bagaimana nanti keamanannya atau kesehatannya dari sisi notaris sendiri dan sebagainya. Namun itu pengantar dari kami, karena kita akan mendengarkan pemaparan materi selanjutnya. Itu mohon maaf karena ini di awal, jadi kami akan melakukan foto bersama dulu dengan Prof juga dan juga para peserta. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera karena kami akan adakan foto bersama dengan Prof. Rahayu Hartini juga. Dimohon kami berikan waktu sekitar 1-2 menit untuk bisa mengaktifkan. Untuk totalnya ada 12 layar, maka akan kami foto satu persatu. Dimulai dari layar pertama. Sampaikan senyum termanisnya ya. Nggih. Bentar. Oke, untuk layar kedua. Layar selanjutnya. Baik, total ada 12 layar Zoom telah kami screenshot untuk nantinya akan kami bagikan kepada peserta yang membutuhkan dan juga akan kami kirimkan kepada narasumber.